Dari mana datangnya orang bodoh ini? Lu Yuanzi, lepaskan istriku. Kau istrinya. Tuan muda kedua, jangan salah paham. Dia dan saya membenci. Dia hanya seorang pelamar saya. Dalam hati saya, hanya ada tuan muda kedua. Bagaimana jika kau punya pria? Tuan muda ini punya bakat seorang kanselir. Aku suka ambil hal yang dihargai orang lain. Kemarilah. Di depan kakakku. Berikan tuan muda keduaku sedikit semangat. Tuan muda kedua, ini tidak benar. Jalan dan bajingan, aku akan membunuhmu. Aku tidak mati. Tuan muda sulung. Tuan muda sulung. Aku sebenarnya berubah menjadi Lu Yuanhao, Tuan muda sulung grup Feng Yuan. Kakak Lu Yuanzi. 2020. Aku kembali ke 5 tahun yang lalu. Aku. Lu Yuanhao. Masih menatap wanitaku. Apa? Mau belajar beberapa trik dari adikmu. Bagaimana kalau begini? Panggil orang-orangmu kemari. Aku akan mengajarimu secara pribadi. Di mana caranya biar lebih seru? Tuan muda kedua. Lu Yuanhao. Kau berani memukulku. Aku memberitahumu. Aku datang khusus hari ini. Hanya untuk memukulmu. Terkejut? Atau tidak? Lu Yuanhao, kamu sudah selesai. Aku akan bilang pada ayah. Anak selir. Berani menantangku. Seseorang, tahan dia untukku. Kakak. Kakak, aku tahu aku salah. Ampuni aku saja. Tahu kau salah. Aku adalah tuan muda sulung keluarga Lu. Pewaris utama grup Hong Yuan. Kau ini apa? Kakak. Kakak, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Itu anak yang baik. Dia awalnya adalah orang yang kusukai. Sekarang, sudah waktunya kembali ke sisiku. Kau tahu siapa aku? Tuan muda sulung Lu, Presiden grup Hong Yuan. Kalau begitu tebak. Liu Anqi. Apa aku menyukaimu atau tidak? Lu Yuanhao. Apa yang kau lakukan? Dia wanitaku. Wanitamu. Baik. Lu Yuanhao. Jangan keterlaluan. Jangan pikir kamu bisa senaknya. Aku akan kembali dan langsung bilang pada ayah. Panggil rapat dewan direksi. Cabut statusmu sebagai pewaris. Singkirkan aku dari posisiku. Beraninya kau. Biar ku beritahu. Selama aku di sini, kau akan selalu hanya menjadi adik. Kau. Baiklah. Bagus. Kau memang luar biasa. Kau tunggu saja. Liu Anqi, ayo kita pergi. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh saya. Kita tidak dekat. Tidakkah kamu dengar apa yang Tuan Muda Lu katakan? Saya sekarang ahli gizi pribadinya. Jangan hubungi saya lagi di masa depan. Liu Anqi, kau orang jahat. Kau tak tahu malu. Kau tahu ini disebut apa? Dia mencampakkanmu. Adik, apa yang kau katakan? Aku jelas-jelas membantumu. Kau masih muda. Kau harus mencurahkan energimu ke dalam karirmu. Baik, aku akan mengingatnya. Kau tunggu saja dan lihat. The film was translated and narrated Lu by Yuanhao. Media. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tuan Muda, saya ingin tas. Yang sudah lama saya inginkan. Kau menginginkannya. Pergi beli sendiri. Bukankah kamu bilang, kamu akan menjadikan saya ahli gizi pribadimu dengan gaji bulanan 2 juta? Tidak. Dengan orang sepertimu di sisiku, aku bahkan tidak bisa makan. Ahli gizi apa? Tuan Muda, saya mencintaimu dengan sepenuh hati. Saya membenci.
Mencintaiku. Kau mencintai uangku kan? Seret dia keluar untukku. Hitung berapa banyak uang yang dia habiskan di keluarga lu selama ini. Buat dia memuntahkan semuanya. Tidak, Tuan Muda. Jangan usir saya. Saya akan melakukan apapun untukmu, Tuan Muda. Saya akan melakukan apapun seperti budak. Lepaskan saya. Pergi ke Bang Tiansheng. Temukan Shou Haitao. Temani dia. Rekam videonya. Tapi dia cabul terkenal. Baik. Nyonya kedua. Lu Yuanhao. Beraninya kau menindas Yuan Ziku. Apa kau mau aku memberimu pelajaran lagi? Kau, apa yang ingin kau lakukan? Ayah benar-benar pilih kasih. Wanita sebaik itu, dia berikan kepada Yuan Zi. Sayang sekali, dia tidak tahu bagaimana menghargainya. Beraninya The film kau, was aku kakak translated iparmu. and narrated Beraninya by kau menindas Media. aku. Aku akan pergi memberitahu ayahmu. Suruh dia buang kamu dari keluarga lu. Ayah, kakak mempermalukanku di depan umum dan pakai jutaan buat cari wanita. Ayam, lihat bagaimana dia memukulku. Hartaku yang berharga. Orang itu, bagaimana mereka bisa begitu kejam? Tuan tua, Rapat Dewan Besar untuk memilih perubahan penerus. Baiklah, Grup Hong Yuan. permisi, Tuan. Personel tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Cukup. Lu Yuanhao, kau, pewaris, yang dibuang oleh keluarga lu. Apa yang kau lakukan di sini? Saudaraku tersayang. Tentu saja aku di sini untuk rapat. Apa kau buta? Kau berani memukulku. Aku adalah pewaris pertama keluarga lu. Kau pikir kau pantas? Pewaris pertama. Biar ku beritahu. Selama aku belum mati, kau akan selalu menjadi yang kedua terbaik. Aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Ayo pergi. Tunggu. Di dalam sedang pemungutan suara perubahan. The film was Sebagai pemangku translated kepentingan and terkait, narrated Anda by tidak the diizinkan media. masuk. Apa yang kau katakan? Saya bilang, di dalam sedang berlangsung pemungutan suara hak-hak terkait penerus. Kamu tidak bisa masuk. Berani menunjuk tuan muda ini lagi, dan aku akan memukulmu sampai pingsan. Lu Yuanhao. Di dalam, rapat pemegang saham grup sedang diadakan. Jika kau berani membuat masalah di pintu, tidakkah kau takut aku akan bilang pada ayah? Tuan muda ini hari ini tidak hanya akan membuat masalah di luar. Aku juga akan membuat masalah di dalam. berdasarkan resolusi Dewan Direksi, Lu Yuanhao dicopot dari posisi pewaris. Dan Lu Yuanzi diangkat sebagai pewaris baru. Apakah ada yang keberatan? Aku punya. Pemungutan suara Dewan. Pihak yang berkepentingan tidak diizinkan hadir. Lu Yuanhao, apa maksudmu? Apa kau bahkan tidak mengerti aturan dasar ini? Aturan. Keluarga Lu adalah milikku.
Aturanku adalah aturan. Anak haram yang lahir dari seorang penari. Apa hakmu masuk keluarga lu? Kurang ajar. Yuan Hao, bagimu, kematian ayahmu tak berarti. Atau kamu pikir dia tidak pernah ada sama sekali? Masuk langsung, bikin ribut. Apakah kamu punya rasa hormat padaku? Mengenai apakah aku menghormatimu? Tuan tua, lalu, apakah kau masih punya aku, putramu, di matamu? Kamu, The film was translated Direktur and Show telah narrated tiba. by M. Selamat datang, Direktur Show. Selamat datang, Direktur Zhou. Anda sudi datang ke sini. Zhu Haidao, Direktur Utama Ban Tinsan. Tanpa memberitahu kami, seharusnya kami yang pergi ke bawah untuk menyambut Anda. Ya ya, Baiklah, baiklah, tidak perlu basa-basi. Alasan utama saya datang kali ini adalah untuk membahas sebuah proyek. Boleh saya tahu di mana Tuan Muda keluarga lu? Tuan Muda memanggil Anda. Itu akan jadi aku. Tuan Muda lu. Saya dengar, keluarga lu Anda baru-baru ini mengalami masalah dengan rantai modal. Mengingat grup lo selalu beroperasi dengan integritas dan merupakan pilar perusahaan swasta di Provinsi Selatan. Jadi saya datang kali ini khusus untuk membawakan Anda proyek pinjaman berkualitas tinggi untuk membantu Anda atasi kesulitan. Total nilai kontrak ini adalah 30 miliar. Dengan jangka waktu 10 tahun, mengenai suku bunga, hanya 2 poin. Tuan Muda lu, silakan lihat. Jika cocok, akan segera tanda tangan. Kontrak ini luar biasa. Uang ini praktis diberikan secara gratis. Yuan Zi. Pasti gara-gara kamu 8 kali ke Direktur Zhou dan membuatnya tergerak. Itulah mengapa dia memberimu kesempatan ini. Yuan Zi, apa yang masih kau lihat? Cepat undang Tetua Show ke kursi kehormatan. Direktur Show, silakan cepat duduk. Tunggu. Ketua Zhou, kamu telah melakukan kesalahan. Tuan Muda sulung keluarga lu yang menelponmu barusan, bukan dia. Apel, Tuan Muda lu ini adalah orang lain sepenuhnya. Tentu saja. Kau salah orang. Cepat kemari. Lu Yuan Hao, kau gila. Apa status Ketua Show? Beraninya kau berbicara padanya seperti itu? Hanya ada satu Tuan Muda sulung keluarga lu. Dan itu adalah Lu Yuan Hao. Tuan Muda lu. Baru saja, aku, Show, buta. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Ini kontraknya. Silakan lihat. Lihat. Apakah cocok? Yuan Hao. Kontrak ini sangat tulus. Ini praktis uang gratis. Cepat The tanda film was tangani. translated and Tulus. narrated by M. Media. Kontrak ini. Ambil kembali. Ketua Zhou, apa kau baik-baik saja? Dia orang gila. Urusannya tidak ada hubungannya dengan kami. Tolong jangan marah. Anak pemberontak. Kau anak pemberontak. Sampai kapan kau akan terus membuat masalah? Tuan, apa kau baik-baik saja? Ini kontraknya untukmu. Kau masih menolak tanda tangan. Apakah kau mencoba membuat keluarga lu kita diusir dari Provinsi Selatan? Baiklah, semua diam. Seseorang, cepat kembali dan buat kontrak baru. Jumlah pinjaman ditingkatkan menjadi 80 miliar. Jangka waktu 50 tahun. Bunga sepenuhnya dihapuskan. 80 miliar. Lu Yuan Hao ini, apakah dia diam-diam menggunakan semacam trik? Kenapa Direktur Show begitu patuh padanya? Tuan Muda lu, lihat kontrak ini. Apakah Anda puas? Tidak apa-apa. Kalau begitu, Tuan Muda, bisakah saya merepotkan Anda untuk pindah? Saya sudah menemukan seseorang untuk menyusun ulang kontrak. Kita bisa bicara secara pribadi. Baiklah. Tapi, aku ada urusan yang harus diselesaikan dulu. Hai, taruhan yang kita buat barusan. Apa kau lupa? Yuan Hao, Direktur Show masih di sini. Aku ingat, aku kalah. Lalu kenapa kau tidak berlutut padaku? Lu Yuan Hao, dasar orang jahat. Kiao San, tuan muda dari grup Kiao San. Masih berani suruh orang berlutut padamu. Tunggu.
Kiao Qiu, putri tertua dari grup Kiao Shan. Bolehkah saya bertanya dengan lancang? Siapa kau? Pura-pura tidak mengenalku. Yuanzi adalah kakak sepupu saya. Ibu tiri Anda adalah bibi ketiga saya. Kemarin kau menindas adikku. Sekarang kau pura-pura tidak mengenalnya. Itu sedikit tidak masuk akal, bukan? Paman Lu, bibi ketiga. Anda harus menegakkan keadilan untukku. Lu Yuan Hao bukan manusia. Dia melakukan sesuatu padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan. Situasinya seperti ini. Tadi malam aku pergi ke rumahmu untuk mengunjungi bibiku. Orang ini mabuk. Lalu paksa seret aku ke kamar dan melecehkanku. Jangan terburu-buru berteriak. Kiao Qiu, aku bertanya padamu. Kau bilang tuan muda ini mengganggumu kemarin. Lalu, apakah aku benar-benar memasukinya? Taruh. Masukkan. Kau melihatnya dengan matamu sendiri. Tentu saja. Bagaimana denganmu? Melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bagus. Seseorang. Ya, tuan muda. Apa yang ingin kau lakukan? Lu Yuan Hao, kau mau bunuh orang supaya mereka diam? Benar. Yuan Hao, letakkan pisaunya. Mari kita bicara baik-baik. Dia gila ayah, dia gila. Beri aku 10 menit. Aku akan beri penjelasan pada semua orang. Siapapun yang berani bergerak atau berbicara di luar giliran akan segera dipenggal. Penampilan ini cukup bagus. Kalau kau ingin bentuk tubuh. Kalau kau mau tampil menarik. Wajar kalau tuan muda ini kehilangan kendali. Apa yang ingin kau lakukan? Pergi. Bukankah kau bilang aku mengganggumu? Aku minum terlalu banyak tadi malam. Tidak merasakannya. Aku akan menikmatinya lagi hari ini. Lu Yuan Hao, aku akan membunuhmu. Orang jahat ini. Benar-benar tidak tahu malu. Di depan banyak orang. Orang jahat. Orang The jahat film was besar. translated and Jian Guo. narrated by M Media. Beri dia 10 menit. Kebenaran terungkap. Lu Yuan Hao, kebenaran apa yang terungkap? Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Ayah lihat. Lu Yuan Hao sungguh buas. Orang jahat. Jiang Wo, karakter putra sulungmu tidak baik. Benar-benar punya fans aneh seperti itu. Sama sekali tidak bertingkah seperti manusia. Paman Lu, kau harus menegakkan keadilan untukku. Diam. Presiden Lu, kau juga diam. Bahkan sekarang, kau masih memfitnah Yuan Hao. Apakah kau pikir aku tidak adil? Suamiku, jelas-jelas itu dia. Bagaimana bisa kau? Setelah sekian lama, apakah Yuan Hao berhasil? Selama Qiu Yu melawan. Saat dia sadar, dia tidak akan bisa berhasil. Terlebih lagi, dia mabuk tadi malam. Bahkan sekarang, kau masih memfitnah Yuan Hao. Sekarang kau bisa berlututkan. Lututmu sangat kaku. Aku akan membantumu memperbaikinya. Suamiku, hentikan dia untukku. Yuan Zi tidak boleh berlutut di depan banyak orang. Jika dia berlutut, gimana aku bisa ketemu orang lagi setelah ini? Diam. Kekacauan ini disebabkan oleh kalian ibu dan anak. Bertanggung jawablah sendiri. Dan kau, yang hanya ikut-ikutan keributan ini. Cepat minta maaf. Kepada Yuan Hao. Tuan muda kedua. Pria sejati tahu kapan mengalah, kapan berjuang. Saya akan mengalah dulu sebagai tanda hormat. Tunggu apa lagi? Baiklah. Aku akan berlutut. Aku Lu Yuanzi, bersumpah. Mulai sekarang, aku tak akan lagi rebut posisi pewaris keluarga Lu. Anak baik.
Dia sudah berlutut. Tunggu apa lagi? Mohon maafkan kami, Tuan Muda Sulung. Kau melakukannya dengan baik hari ini. Menyebalkan. Ayo pergi. Tolong. Tuan Muda, bagaimana kamu tahu mereka berkomplot melawanmu? Ini sangat sederhana. Sang Yao bukan kau. Dia hanya mainan Lu Yuanzi. Dia tidak akan dipacat. The film was Dia akan translated inisiatif menawarkan and diri padaku. narrated by M Media. Tuan Muda terlalu pintar. Apakah itu kebenarannya? Saya tidak akan berani menipu Tuan Muda Lu. Tuan Muda, seseorang ada di sini. Tamu langka. Apa? Mau menuntutku lagi? Tuan Muda Lu, kami di sini untuk meminta maaf. Kakak, kenapa kau memukulku? Kau berani bertanya setelah menyinggung Tuan Muda Lu. Cepat minta maaf pada Tuan Muda Lu. Aku tidak akan. Tidak minta maaf. Keluar dari sini. Nona Kiao galak. Coba kulihat, apakah tanganmu sakit? Lu Yuan Hao, aku memperingatkanmu. Jika kau berani menggertak adikku lagi, aku akan membunuhmu. Bagaimana ini penindasan? Ini adalah perhatian. Benar, sayang. Tepat sekali. Ini adalah perhatian Tuan Muda Lu. Qiaxian, cepat keluar dan tunggu. Angki, kau juga keluar. Ya, Tuan Muda. Nona Kiao. Kau tidak akan datang kecuali ada alasan. Katakan padaku, Nona Kiao, ada apa? Tuan Muda Lu, keluargaku punya sebidang tanah. Butuh dana. Bisakah kau membantu? Meminta bantuanku. Meminjam uang. Tuan Muda Lu, apa kau mencoba memanfaatkanku? Uang sebanyak itu, jika aku meminjamnya, mungkinkah aku mengembalikannya? Gimana membayar kembali? Haruskah kau tidak mengandalkan dirimu sendiri? Tuan Muda Lu, dengan penampilan sepertiku, kau mungkin tidak akan tertarik kan? Namun, aku punya solusi saling menguntungkan. Ceritakan padaku. Keluargaku punya perusahaan game. Potensinya sangat besar. Tuan Muda Lu bisa membelinya. Wanita ini akhirnya memakan umpan. Perusahaan game ini akan segera merilis game blockbuster bernilai puluhan miliar. Sekarang dia justru menawarkannya padaku. Sejauh yang ku tahu, perusahaan game keluargamu itu telah merugi. Bahkan jika kau ingin menjualnya padaku, berapa harganya bisa terjual? Ya, perusahaan game. Itu seperti wanita cantik. Tak ada yang tahu kapan tiba-tiba populer. Potensinya sangat besar. Tuan Muda Lu pasti untung membeli itu. Kalau begitu katakan padaku, berapa kau ingin menjualnya? Aku tidak meminta banyak. Hanya 1 miliar. 1 miliar. Kau tidak mengira aku bodoh kan? Bagaimana mungkin aku berpikir begitu? Pertama, perusahaan game itu benar-benar punya potensi besar. Kedua, anggap saja ini membantuku. Selama kau setuju, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Benarkah? Ya, Kalau begitu aku ingin kamu memberiku susu sekali lagi. hanya itu. Ya, Sial. Si bodoh ini benar-benar bodoh. Aku sudah siap menyerahkan segalanya. Dia hanya meminta hal sekecil itu. kenapa? Permintaan sekecil itu. Dan kamu bahkan tidak mau setuju. Setuju? Tentu saja aku setuju. Kali ini, berikan aku susu sambil berlutut. Tuan Muda Lu, ini tidak terlalu pantas kan? Tapi kamu sudah setuju padaku. Apakah kamu menarik kembali perkataanmu? Awalnya aku bakal kasih kamu beberapa miliar lagi. Tuan Muda Lu, bersedia? Tentu saja aku bersedia.
Kenapa kamu masih berdiri di sana? Kemarilah, layani tuan muda ini dengan baik. Aku akan memberimu 15 miliar. Itu hanya berlutut selama 6 detik. Berlutut sekali saja, hasilnya belasan miliar. Tidak rugi. Tuan muda Lu, jangan khawatir. Aku pasti akan membuatmu puas. Perusahaan bobrok bernilai puluhan juta. Ditawar 15 miliar. Si bodoh ini sangat boros. Sudah lama sekali. Kenapa kakakku belum keluar juga? Dia tidak akan melakukan itu pada kakakku kan? Tidak, aku harus masuk dan melihat. Kamu tidak bisa masuk. Pergi sana. Sudah kubilang tunggu di pintu kan. Ada apa ribut-ribut? The Aku. film was Baiklah. translated and Lu Yuan Hao narrated sudah by membeli M perusahaan Media. game kita. Ayo pergi. Berapa banyak yang dia habiskan? 15 miliar. 15 miliar. Benar. Kita punya modal awal. Ayo kita kembali. Tapi kakak, Lu Yuan Hao ini terkenal serakah dan bernafsu. Dia tidak melakukan apapun padamu kan? Permintaan macam apa yang bisa dia ajukan? Dia hanya memintaku memegang botol dan memberinya susu sekali. Hanya itu, Omong kosong. Kalau tidak, dia bisa minta apa? kakak masih luar biasa. Hanya dengan trik kecil, dia membuat orang itu menghabiskan 15 miliar. Cantik, kamu melupakan sesuatu. Ibu, sepupuku baru saja datang ke perusahaan. Dia jual perusahaan game bangkrut yang dia pegang kepada Lu Yuan Hao. Jadi dia menjualnya. Orang itu gila. Apa anehnya membeli perusahaan yang bangkrut? Tapi dia menghabiskan 15 miliar dan dia menggunakan uang markas besar. Apa? Ibu, Lu Yuan Hao ini sudah menghabiskan 1 miliar untuk sepupuku. Sekarang dia menghabiskan 15 miliar lagi untuk membeli perusahaan yang bangkrut. Menurutku, Kalau begitu benar, segera beritahu ayahmu. Sekarang momen pas buat maksulkan dia. 15 miliar. Uang markas besar. Ya, Tuan muda, bukankah kamu bilang Nona Kiao ada di sini untuk memberimu uang? Mengapa kamu malah membayar 15 miliar untuk membeli perusahaan bobrok? Perusahaan bobrok apa? Ini adalah perusahaan dengan potensi tak terbatas. Perusahaan game. Perusahaan bobrok yang selalu berugi. Potensi apa yang dimilikinya? Apa yang kamu tahu? Biar ku beritahu. Game yang dikembangkan perusahaan ini adalah salah satu yang aku suka mainkan. Cepat atau lambat, itu akan menjadi populer. Yang kamu suka mainkan? Game-game yang kamu mainkan sebelumnya. Bukankah semua akhirnya bangkrut dan tutup? Dan kamu masih ingin yang ini menjadi populer? Apakah itu mungkin? Bagaimana kalau begini? Mulai sekarang, perusahaan ini, game yang dikembangkan, akan diserahkan kepadamu untuk dikelola. Diserahkan kepadaku. Apa? Kenapa tidak? Tidak. Saya tahu cara bermain game. Tapi saya tidak mengerti cara membuat game. Tidak apa-apa. Game yang sedang perusahaan ini kembangkan, mirip dengan yang kamu mainkan. Akhir-akhir ini, lakukan saja dengan berani. Gaji tahunan, aku beri tambahan 1 juta untukmu. 1 juta. Terima kasih, Tuan Muda. Anki menjamin tidak akan mengecewakanmu. Pergi sana. Manajer Zhang, legenda menara sihir tim kami, telah selesai diuji. Sekarang membutuhkan 100 juta untuk promosi dan pemasaran. Mohon disetujui. Liu Anki. Game rusak ini, dan kau ingin 100 juta dana R&D. Apakah kau pikir uang perusahaan ditiup angin? Manajer Zhang, kami. Namun, itu bukan tidak mungkin. Selama kau setuju dengan satu syarat, aku pasti akan menyetujui 100 juta ini untukmu. Kondisi apa? Sangat sederhana. Cukup layani aku dengan baik. Manajer Zhang, jangan lupa, aku orang siapa? Aku tidak peduli kau orang siapa. Selama kau melayaniku dengan baik hari ini. Apalagi 100 juta. Aku bahkan akan memberimu 200 juta. Kalau tidak, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya. Manajer Zhang, aku tidak akan menyetujui permintaanmu. Tapi aku yakin sebentar lagi, kau akan berubah pikiran. Apa yang kau lakukan?
Menurutmu apa yang sedang kulakukan? Lepaskan aku. Jika Tuan Muda Sulung tahu, dia tidak akan melepaskanmu. Liu Anqi, apakah kau masih berpikir? Kau adalah masa depan perusahaan, istri bos. Aku tidak pernah menyangka bahwa Aku tahu. Kau adalah orang tuan muda kedua Lu. Tanpa perhatian tuan muda kedua Lu, apakah kau pikir kau merugikan perusahaan beberapa ratus juta akan baik-baik saja? proyek R dan D adalah permintaan Tuan Muda Sulung Lu. Apa tuan muda Lu itu? Hak apa yang dia miliki untuk mengkritik perusahaan keluarga Kiao? Perusahaan sudah diakuisisi oleh orang misterius. Katakan padaku, jika dia tahu kau membuat perusahaan rugi ratusan juta, apa yang akan dia lakukan? Legenda jalur iblis pasti akan sangat sukses. Dan orang misterius itu. Cukup. Game jelekmu ini tidak ada harapan. Selama kau melayaniku dengan baik. Tolong. Orang jahat. Siapa kau? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Aku prianya. Kamu baik-baik saja. Tuan Muda. Kamu, Liu Anqi. Siapa pria ini sekarang? Kamu berani menyentuh wanitaku. Kamu mencari mati. Wanitamu. Itu orang tuan muda kedua Lu. Kau pasti mati. Tuan muda kedua Lu. Dia ini apa-apaan? Dia berani menentangku. Mari kita lihat kau bicara besar sekarang. Biar ku beritahu, tuan muda kedua Lu adalah pewaris grup Hong Yuan. Tuan muda grup Hong Yuan. Aku akan meneleponnya sekarang juga. Mari kita lihat keberanianmu menantangku. Silakan telepon saja. Jika kamu tidak bisa membawanya ke sini hari ini, aku akan mematahkan salah satu kakimu. Tunggu saja. Halo, tuan muda kedua. Ini aku Xiang Yang. Seseorang datang ke perusahaan hari ini. Dia bilang dia adalah pria Nona Liu. Apel, kau dan Nona Liu sudah tidak bersama lagi. Halo. The Tuan film was muda kedua. translated Apa? and narrated by Apakah M tuan muda Media. keduamu akan datang? Bahkan jika tuan muda kedua tidak datang, ini bukan tempat bagimu untuk membuat masalah. Kalau aku memang bikin masalah, Apa kau tahu? Perusahaan ini sudah diakuisisi oleh seseorang lebih penting dari keluarga Kiao. Bosku akan segera tiba. Kau berani memukulku. Kau pasti mati hari ini. begitukah? Kalau begitu biar kulihat bagaimana bos baru itu akan membunuhku. Kapten Yu, kau datang tepat waktu. Dia orangnya, anak ini. Sengaja menyakiti orang dalam perusahaan. Cepat tangkap dia. Kenapa kalian hanya berdiri saja? Cepat tangkap dia. Bos baru sudah datang. Aku akan mengeluh tentangmu. Keamanan tidak efektif. Manajer Xiang, orang ini adalah bos baru kita. Lu Yuan Hao. Tuan muda Lu. Bukankah kamu bilang aku pasti mati? Bagaimana kamu akan membunuhku sekarang? Bos, aku salah. Aku buta. Aku gagal mengenalimu. Tolong ampuni aku. Memaafkanmu. Sudah terlambat. Seret dia keluar. Patahkan kakinya. Ya. Bos, ampuni nyawaku. Bos, Tuan Muda. Aku mengecewakanmu. Permainan ini rugi banyak sekali. Tidak apa-apa. Selama kamu bahagia, tidak peduli berapa banyak yang hilang. Proyek ini, dalam beberapa hari ke depan, akan menciptakan bagiku miliaran aset. Apa kau tidak marah? Aku marah. Pikirkan. Bagaimana cara mengganti rugiku? Bagaimanapun dihitung, kamu tidak rugi. Tidak rugi saja, sudah untung besar. bos, ini kabar buruk. Zhang yang itu memimpin pemberontakan. Pemberontakan, kamu mencari mati. Dia bilang Anda, bos, serakah akan kecantikan dan tidak menghormati. Dia, seorang anggota pendiri perusahaan. Sekarang banyak orang akan mengikutinya dan mengundurkan diri secara massal. Tuan Muda, sekarang banyak proyek perusahaan. Baru saja dimulai. Jika Xiang Yang benar-benar memimpin pengunduran diri massal, perusahaan mungkin langsung bangkrut. Jangan khawatir, perusahaan akan baik-baik saja. Ayo, keluar bersamaku. Presiden Lu, manajer Xiang kami, demi perusahaan, telah rajin dan teliti selama bertahun-tahun. Anda sebenarnya demi wanita ini, memecatnya, dan bahkan ingin mematahkan kakinya. Ini tidak adil baginya. Benar sekali, Anda harus meminta maaf kepadanya. Kalau tidak,
kami akan mundur masam. Presiden Lu, walau perusahaan ini sudah Anda beli, tapi saya juga seorang pendiri perusahaan ini. Sekarang, Anda sebenarnya demi orang ini memecat saya, seorang anggota pendiri. Konsekuensi ini, bisakah Anda tanggung? Kamu mengancamku. Mengancam? Ini bukan ancaman. Saya hanya menyatakan fakta. Namun, jika Anda bersedia meminta maaf kepada saya dan memecat orang ini, saya bisa biarkan mereka tetap tinggal. Yu Hong, keluarkan hadiah-hadiahnya yang sudah kusiapkan untuk semua orang. Ya, bos. Hadiah. Kau pikir hadiah kecil ini bisa menyuap mereka? Tepat sekali. Kami tidak semudah itu disuap. Jika kau ingin menyuap kami, itu tidak mungkin. Buka itu. Ini semua hadiah dariku untuk kalian. Mereka yang bersedia tinggal mendapatkan 1 juta masing-masing. Mereka yang tidak bersedia tinggal bisa langsung pergi. Aku sama sekali tidak akan memaksa siapapun. Kamu orang, Presiden Lu, saya bersedia tetap tinggal. Presiden Lu, perusahaan adalah rumahku. Anda adalah ayahku. Baru saja, kalian berdua. Bukankah kalian akan mengikuti manajer Shang dan berdiri bersama? Presiden Lu, saya benar-benar minta maaf. Kami semua disesatkan olehnya. Ya, Presiden Lu, Shang yang hanyalah orang rendahan. Kau membuat kesalahan dan bahkan menghasut kami. Benar-benar menjijikan. Tipe orang seperti ini harus dikeluarkan. Benar, diusir dari perusahaan. Baiklah, karena kalian semua sangat membencinya, maka setiap orang tampar dia. Beraninya kau? Zhang Yang, kau ini siapa? Aku sudah lama menoleransimu. Apa kalian mendengarku? Tuan muda, perusahaan itu kau beli dengan 15 miliar. Tambah 1 juta lagi demi menarik simpati. Bukankah ini benar-benar kerugian? Untukmu, apa artinya uang sedikit ini? Untukku, Ya, kalau begitu, buat apa aku buang-buang uang untuk membeli kembali perusahaan ini? Itu hanya untuk memberikannya kepadamu. Jangan salah paham. Semua yang sudah kulakukan, bukan hanya karena dirimu sebagai pribadi, tapi juga karena kemampuanmu. Aku tahu kamu dulu suka bermain game. Jadi aku membeli kembali perusahaan ini. Aku titipkan proyek ini agar kau kembangkan. Game ini pasti akan sangat sukses. Saat itu, kamu pasti bisa membantuku mendapatkannya kembali. Tuan muda. Aku akan mengalokasikan 200 juta lagi untukmu. Lakukan saja dengan berani. Terima kasih, Tuan muda. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Masih memanggilku Tuan Muda. Panggil aku suami dan biarkan aku mendengarnya. Suami, The film was Gadis lain. translated and narrated by M. Tuan Media. muda, ada yang tidak beres. Tuan tahu Anda membeli perusahaan game itu. Dia ingin Anda segera kembali. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Fokus saja pada pekerjaanmu. ya, Tuan muda. Dulu aku punya prasangka buruk terhadapnya. Benar-benar terkutuk. Dari anak perusahaan Tuan Muda Lu, sebuah laporan diajukan mengenai proyek pengembangan real estate di distrik Kota Selatan. Tempat ini bagus. Proyek ini bisa dilanjutkan. Ya, tapi ada seorang penghuni yang menolak pindah bernama Lin, yang sama sekali menolak untuk pindah. Anak perusahaan itu sudah mengambil tindakan paksa. Len. Ibuku. Wang Cuifan, keluar sini. Bukankah sudah kami bilang untuk pindah dalam beberapa hari ke depan? Kau tidak mengerti bahasa manusia. Membongkar tanpa memberi uang. Kau berharap kami pindah kemana? Keluargamu miskin seumur hidup, dan kau masih menginginkan sedikit uang relokasi ini. Aku sarankan kau, jujur saja, tanda tangani tanah ini, kontrak pengalihan, untuk menghindari penderitaan fisik. Kamu secara ilegal menduduki properti pribadi. Kalian gerombolan bandit. Aku sarankan kau cepat tanda tangan. Kalau tidak, aku akan menggali lubang di sini dan menguburmu. Rumah tua ini ditinggalkan untuk saya oleh orang tua saya. Satu-satunya properti saya. Bahkan jika kamu memukuli saya sampai mati, kau takkan bisa mengambilnya dariku. Orang tua menolak tawaran baik dan memilih hukuman. Pukul mereka.
Pukul mereka. Pukul sampai mati. Bandit. Kalian semua akan menemui akhir yang brutal. Berhenti, berhenti, berhenti. Kulihat kau cukup menarik. Bagaimana kalau malam ini kau habiskan satu malam denganku? Maka rumah tua bobrok ini akan kutinggalkan untukmu. Jangan pernah memikirkannya. Pukul mereka. Wah, Wang, siapa ini? Jangan bertingkah sok penting. Aku adalah putra angkat keluarga Ling. Di siang bolong. Kalian paksa hancurkan rumah pribadi. Apakah masih ada hukum? Apakah masih ada keadilan? Hukum. Aku adalah hukum. Aku sarankan kau untuk cepat suruh mereka tanda tangan. Kalau tidak, aku akan membawa ekskavator dan meratakan halaman ini. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Keluar. Kau berani memerintahku. Kau cari mati. Hati-hati. Ibu. Ibu, Kau berani memukulku. Cincang dia sampai mati. jangan menembak. Nah, kakak perempuan Hekiang menikah dengan Tuan Hu dari Hunjianglong. Jika kamu membunuhnya, seluruh keluarga kita tidak akan bisa hidup. Kau bocah. Kata mat riwayatmu. Perusahaan kami berafiliasi dengan Hong Yuan. Tuan Hu, itu iparku. Di bawah Hong Yuan. Bukankah itu perusahaanku? Ahu adalah iparmu. Telepon. Suruh dia datang. Hei ipar. Aku dipukuli di desa. Ini dia, desa Songlou yang sedang digusur. Ya, cepat kemari. Balaskan The film was dendamku. translated Kau and bocah bau, narrated tunggu by saja M. kematianmu. Tuan Hu adalah Grandmaster seni bela diri nomor 1 JUZHO. Sekarang, dia juga kepala instruktur keluarga lu. Menghancurkanmu, semudah. Menghancurkan semut. Jika aku bilang, Mas Hanu hanyalah salah satu budak rumah tanggaku. Aku ingin tahu, apakah kamu masih akan begitu sombong? Bajingan, kau pikir kau siapa? Kau berani sebut nama Tuan Hu secara langsung. Aku ini apa? Kamu akan segera tahu. Hekiang, saya beritahu kamu. Saudara angkatku tak bisa kamu ganggu. Jika kamu ingin hidup, maka cepatlah keluar. Aku yang keluar. Aku sarankan kau berlutut dan akui kesalahanmu sekarang. Mungkin jika aku senang, aku bahkan mungkin membiarkan iparku meninggalkan keluarga utuh bersama mayat. Kalau tidak, aku akan cincang kalian jadi makanan babi. Siapa yang berani menyentuh iparku? Ipar, ini dia orangnya. Cepat, bunuh dia. Cepat cekik dia sampai mati. Diam, bajingan. Ipar, kenapa kau memukulku? Siapa iparmu? Aku beritahu kau. Kau cari mati. Jangan seret aku ke dalam ini. Kakak ipar, kenapa kamu bisa seperti ini? Hekian. Belumkah kamu melihat dengan jelas? Tuan Hu yang kamu bicarakan, di mataku, hanyalah seekor anjing. Kamu berani sekali. Beraninya kamu menghina Tuan Hu. Dasar bajingan. Kamu gak jelas dengar aku. Aku adalah anjing Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Hu. Aku membelamu. Dasar bodoh buta. Jika kamu mengucapkan satu kata lagi, aku akan mencincangmu sekarang juga. Dan memberimu makan babi. Kakak iparmu bertindak atas namamu. Tapi barusan, dia malah mengancam untuk membunuh seluruh keluargaku. Tuan Muda, bahkan jika kamu memberiku 10.000 nyali, aku tidak akan berani mencelakai keluargamu. Tuan Muda, bahkan Tuan Hu berlutut. Apa yang terjadi? Apa kamu tidak bisa melihat? Bahkan Tuan Hu memanggilnya Tuan Muda. Mungkinkah? Dia adalah yang legendaris. Hong Yuan Young Master. Lu Yuan Hao. Maksudmu orang ini yang memukuli ibu baptisku dan juga mengancam untuk membunuh seluruh keluargaku. Bagaimana dia harus ditangani? Dia pantas mati 10.000 kali. Dia pantas dicincang menjadi 1.000 bagian. Itu tidak akan terlalu berlebihan. Tuan Hu utamakan keadilan daripada keluarga. Lakukan seperti katamu. Tuan Muda, tenang saja. Aku pasti akan memuaskanmu. Prajurit, seret dia keluar untukku dan berikan dia makan babi. Kakak ipar, saya salah. Tuan Muda, ampuni nyawa saya. Mas Henu, jaga anak buahmu. Kalau mereka berani ganggu keluarga Lin lagi, kau akan mati tanpa jasad yang utuh. Tuan Muda, bawahan ini lalai sesaat. Bawahan ini pantas mati 10.000 kali. Pantas mati 10.000 kali. Aku datang ke keluarga Lin hari ini. Jangan beritahu siapapun. Mengerti? Keluar.
Baik, aku akan keluar sekarang. Kamu sangat mirip dengan putraku. Ibu, Nah, mengapa kamu memanggilku ibu? Bibi. Tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa sangat dekat denganmu saat melihatmu. Anak ini. Matanya. Mengapa terlihat begitu familiar? Ibu? Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Dia orang penting. Tuan muda grup Hong Yuan. Pendiri Kunpeng Technology. Orang terkaya di dunia saat ini, Lu Yuanhao, Tuan Lu. Benar-benar muda dan berprestasi. Ya, kamu belum makan kan? Aku akan buatkan makanan untukmu. Tidak perlu repot-repot. Ayo makan. Tuan Lu, silakan makan. Mie daging babi cincang dan pasta kedelai. Saya harap kamu tidak keberatan. Ada apa? Tidak sesuai seleramu. Kalian orang kaya. Terbiasa makan makanan lezat. Kami orang desa. Dengan makanan sederhana. Pastinya tidak terbiasa memakannya. Ini terlalu enak. Rasa ini mengingatkanku pada ibuku. Ibumu. Bibi, aku punya permintaan yang lancang. Ada apa? Aku ingin mengakui Anda sebagai ibu baptisku. Tolong setuju. Kamu tidak boleh melakukan ini. Jika Anda tidak setuju, aku tidak akan bangun. Anak baik, cepat bangun. Dengan sujudmu ini, asap hijau keluar dari makam leluhur kami. Sudah berasap, aku setuju. Ibu, Ya, Luo Xiatu. Sudah kukirim lokasi kakakku. Pastikan jangan sampai gagal besok. Tuan muda Lu. Apa kamu menghina? Aku, pembunuh nomor 1 di dunia. The film was translated and Aku narrated tidak by akan M berani. Media. Aku tentu saja percaya pada kemampuanmu. Kalau begitu, berhenti bicara omong kosong. Aturan lama. Bayar setengah deposit dulu. Setelah selesai, lalu bayar setengahnya lagi. Kakakku tersayang. Di antara kita. Saatnya kita selesaikan masalah ini. siapa itu? tidak tahu. Tapi pasti datang untukku. Mengapa mereka ingin membunuhmu? Aku mendirikan Kunpeng Teknologi, mematahkan dominasi asing, monopoli obat-obatan. Banyak orang menginginkan nyawaku. Mungkin itu adikku yang baik. Misi selesai. Lu Yuanhao dan keluarga Lin telah terkubur di lautan api. Tidak ditemukan sisa-sisa. Bagus sekali. 50 juta sisanya akan segera dikreditkan. Mundur. Selanjutnya, kami menyiarkan sebuah berita yang mengguncang dunia. Tadi malam di desa Songlo, Jiangcheng, terjadi kebakaran. 3 jenazah ditemukan di lokasi kejadian. Salah satunya dikonfirmasi oleh polisi sebagai pendiri Kunpeng Technology, orang terkaya di dunia saat ini, Lu Yuanhao. Mengingat status istimewanya, polisi saat ini telah memblokir semua informasi. Stasiun ini akan memantau kelanjutan peristiwa ini. Lu Yuanhao sialan itu akhirnya mati. Semua ini, segala sesuatu dari keluarga ini, sekarang semuanya milikku. Apa yang kamu katakan, ayah?
Apa yang baru saja kamu katakan? Aku bilang, kakakku sudah mati. Apa kau tidak menonton TV? Aku bertanya ke kantor polisi. Mereka bilang kakakmu dibunuh. Katakan padaku, apa kamu yang melakukannya? Ayah, apa kau sudah pikun? Kakakku di luar membuat begitu banyak musuh. Kenapa kau bilang aku yang melakukannya? Ma Shanhu memberitahuku. Beberapa hari yang lalu, kamu terus bertanya tentang keberadaan kakakmu. Pada hari kejadian, Ma Shanhu memberitahumu. Kakakmu pergi ke keluarga Lin. Pasti kamu yang melakukannya. Bajingan tua. Aku memberitahumu. Lu Yuan Hao sekarang mati. Aku sekarang putra tunggalmu. Benar-benar kamu. Sungguh dosa. Sungguh dosa. Aku mencelakai kakakmu. Kamu sudah kejam dan bengis sejak kecil. Ibumu yang melindungimu. Seharusnya aku tidak membesarkan binatang sepertimu. Diam. Keadaanku sekarang, bukankah semuanya karena kau? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kurang dariku dibandingkan kakakku. Jika Hong Yuan lebih dulu jadi milikku, bukankah semua ini tidak akan terjadi? Kamu pikir kamu setara dengan kakakmu? Jika bukan karena kakakmu, bagaimana bisa ada Kunpeng Teknologi? Hong Yuan sudah lama bangkrut. Bajingan tua. Aku memberitahumu. Bagaimanapun, dia sudah mati sekarang. Aku tidak hanya akan mewarisi bisnis keluarga Hong Yuan. Aku juga akan secara terbuka dan sah mengambil alih Kunpeng Teknologi. Aku akan menjadi orang terkaya di dunia. Kamu bermimpi. Aku akan melaporkanmu. Aku akan pergi ke kantor polisi sekarang juga untuk melaporkanmu. Tidak, ayah, kau tidak bisa melakukan ini. Aku memberitahumu. Aku sekarang putra tunggalmu. Jika aku mati, garis keturunan keluarga lu akan berakhir. Mengakhiri garis keturunan. Sekalipun keluarga luku tak lagi punya penerus, aku tidak akan membiarkan keturunan yang membunuh saudaranya sendiri lolos begitu saja. Bajingan tua. Apa kau gila? Segala sesuatu dari keluarga lu diciptakan olehmu. Apa kau akan menghancurkan hasil karyamu seumur hidup? Tunggu saja. Yuan Zi, apa yang kamu lakukan? The Kakak film sudah was mati. translated and narrated by M Media. Kakakku sudah mati. Apalagi yang kau lakukan? Cepat siapkan serah terima. Menyerahkan apa? Tentu saja, serahkan perusahaan itu padaku. Bahkan jika itu harus diserahkan kepadamu, kita harus menunggu hak warisnya. Diselesaikan kan? Kenapa kau begitu tidak sabar? Liu Anqi, aku bisa menunggu apapun. Tapi hanya kau tidak bisa menunggu bahkan sehari pun. Kau membunuh kakakmu kan? Jadi, bagaimana jika aku melakukannya? Jadi, bagaimana jika aku tidak melakukannya? Itu tidak penting lagi. Yang penting adalah Hong Yuan adalah milikku. Dan Kunpeng juga milikku. Dan kau akan menjadi milikku. Apa kau tidak takut? Aku akan memanggil polisi. Panggil polisi. Liu Anqi, biarkan aku memberitahumu. Kebenaran apapun, di depan uang dan kekuasaan, semuanya omong kosong. Aku berjanji. Selama kau mengikutiku. Masalah masa lalu, aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Aku bahkan akan menikahimu. Menikahlah denganku. Tuan tidak akan setuju. Benar. Aku lupa memberitahumu. Orang tua itu sudah kemarin. Kau membunuh Tuan juga. Jangan mengatakannya begitu kasar. Lu Yuanxi. Bahkan ayah kandungmu pun kau bunuh. Kakak kandungmu sendiri juga. Kau benar-benar bukan manusia. Jadi kenapa? Dulu, Li Shimin, bukankah dia secara pribadi membunuh saudara-saudaranya sendiri? Dia tetap saja dikenal sepanjang masa, bukan? Kau benar-benar gila. Lebih buruk dari binatang. Liu Anqi, aku memperingatkanmu. Kesabaranku padamu ada batasnya. Entah kau ikut denganku hari ini, atau kalau tidak, siapapun yang tahu rahasia ini harus mati. Tuan muda kedua. Mulai sekarang,
Hongluan Kunpeng. Semuanya akan jadi milikmu. Kau adalah orang terkaya di dunia berikutnya. Beraninya aku melawanmu. Baguslah, kalau kau tahu. Malam ini, pulanglah bersamaku. Aku ingin kau tahu. Aku lebih mampu daripada kakakku. Kau ingin aku ikut denganmu? Kalau begitu, ikut aku ke suatu tempat dulu. Posisi Lu Yuanhao. Liu Anqi. Kau sebenarnya, untuk kakakku yang sudah meninggal itu, mendirikan aula peringatan. Liu Anqi. Jangan tidak tahu berterima kasih. Bukankah Anda yang kurang menghargai? Kau. Hantu. Jangan mendekat. Lihatlah baik-baik. Apakah aku manusia atau hantu? Kau punya bayangan. Kau manusia. Kau tidak mati. Lo satu jelas memberitahuku. Kau sudah mati. Benar. Aku memang hampir mati. Sayang sekali. Nyawaku belum ditakdirkan mati. Bagaimana mungkin? Tunggu, saudara-saudara. Mari kita diskusikan sesuatu. Berdiskusi. Orang mati. Hak apa yang kamu miliki untuk berdiskusi denganku? Bicaralah. Berapa banyak yang diberikan kakakku padamu? Aku akan membayar 2 kali lipat. Tuan muda pertama Lu. Kamu terlalu meremehkanku. Kami para pembunuh. Hal yang paling penting adalah kredibilitas. Setelah kami bergerak, entah kamu mati atau aku mati. 5 kali lipat. Bajingan. Apa kamu menghinaku? Aku pembunuh nomor 1 di dunia. 10 kali lipat. Ditambah 10 miliar lagi. Tuan muda Lu. Kamu benar-benar pandai menilai orang. Cepat, cepat, cepat. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat antar Tuan muda Lu pulang. Bagaimana mungkin? Bajingan luas satu itu membohongiku. Tapi polisi jelas memberitahuku, ada 3 mayat. Tentu saja, aku menginstruksikan mereka untuk memblokir berita, untuk memancing ular keluar dari sarangnya. Kau menyewa pembunuh. Membunuh ayah kandungmu sendiri. Hari ini adalah hari kematianmu. Jadi kenapa? Kau tidak punya bukti. Sebagai bukti aku menyewa pembunuh. Lagi pula, Luo Shatu, seorang kriminal yang dicari secara internasional. Bagaimana dia bisa bersaksi untukmu? Adapun orang tua bangka itu, aku sudah menyuruh seseorang mengkremasinya. Pada akhirnya, kau masih tidak punya bukti. Lu Yuanhao, kamu ternyata tidak mati. Sepupu, kau datang tepat pada waktunya. Lu The Yuanhao, film was translated and narrated untungnya hari by ini, M Media. aku suruh sepupuku ambil alih keluarga lu. Bahkan jika kau hidup. Jadi kenapa? Paling buruk, aku akan membuatmu mati lagi. Pada akhirnya, kau tetap tidak akan mendapatkan apa-apa. Sepupu benar. Lu Yuanhao, baguslah kau tidak mati. Hari ini kita memiliki dendam lama dan baru. Bersama. Lu Yuanhao, penghinaan yang kau timpakan padaku waktu itu, hari ini aku akan membuatmu. Akan kubalas 1000 kali lipat. Lu Yuanzi. Kiao San, Kiao Qiuyu. Kau benar-benar. Kau takkan menangis sebelum melihat peti mati. Anqi. Semua yang baru saja kau katakan sudah disiarkan secara langsung. Lu Yuanzi, kau pasti mati. Kau berani berkomplot melawanku. Benar. Sejak kau mencoba membunuhku, sambil memblokir berita, aku juga merekam dan memasang pengawasan. Adik laki-laki, di dalam sini adalah video kau membunuh ayah. Kau pasti mati. Kakak. Aku salah, aku menyesal. Lihat, sekarang ayah kita sudah meninggal. Aku satu-satunya kerabat yang kau miliki di dunia ini. Tolong selamatkan nyawaku. Tolong selamatkan nyawaku. Kau tidak menyesalinya. Kau hanya tahu kau akan mati. Jadi kenapa, Lu Yuanhao, nyawamu ada di tanganku sekarang? Aku memerintahkanmu untuk segera menyiapkan untukku 10 miliar dan sebuah jet pribadi. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Sangat bodoh. Dunia sekarang tenang.